Si Rio ini datang menuju ke arah Sarah dengan kondisi yang benar-benar mengenaskan. Badannya itu sudah nggak utuh, tangan yang sebelah kanan putus, matanya hilang satu, darah itu di mana-mana. Kamu ini sekarang di mana, Dek? Rio jawab lagi dengan kata-kata yang terpatah-patah, aku di sini, Mbak, aku di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Sarah, yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Sarah. Jadi nama Sarah ini teman-teman adalah nama samaran. Sebelumnya kami mau menyampaikan bahwa semua nama dalam cerita ini maupun nama lokasi sengaja kami samarkan. Ini semua atas permintaan dari Mbak Sarah. Nah, sebelum kami memulai cerita, Mbak Sarah berulang kali mengingatkan supaya semua nama ini harus disamarkan karena cerita ini menyangkut nama sebuah instansi di Indonesia. Dan cerita ini tentu masih meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga, terutama bagi keluarga Mbak Sarah. Dan semoga harapan kami dengan adanya cerita ini tidak ada pihak yang dirugikan, dan harapan kami semoga cerita ini bisa memberi banyak hikmah pada kita semua, terutama pada keluarga korban. Nah, jadi ceritanya ibunya Sarah ini punya keponakan. Keponakannya itu sudah dianggap anaknya sendiri oleh ibunya Sarah, dan kita sebut nama keponakannya ini adalah Rio. Dari kecil, Sarah itu sudah menganggap Rio ini kayak adiknya sendiri. Karena dari kecil orang tua Rio itu keduanya sama-sama bekerja, sama-sama sibuk. Jadi sebelum berangkat kerja, orang tua Rio itu selalu menitipkan Rio ke rumah ibunya Sarah ini. Nah, nantinya pas orang tua Rio pulang kerja, barulah Rio ini dijemput. Nah, tiap hari seperti itu, Rio selalu di rumah Sarah dan dia diperlakukan seperti anaknya sendiri oleh ibunya Sarah. Banyak keluarga yang menganggap bahwa Rio ini anaknya baik. Memang dari kecil seperti itu, dia baik. Nggak pernah cengeng, ketika dititipkan di rumah Sarah itu juga nggak pernah rewel, dia anaknya juga nggak manja. Terus ketika si Rio ini dewasa, dia juga nggak pelit sama orang. Pokoknya anaknya dikenal seperti itu. Selain itu juga Rio ini adalah anak yang soleh. Nah, suatu ketika Rio ini mau mendaftar kuliah, dia sama-sama mendaftar di sebuah instansi yang ada di Indonesia. Daftarnya waktu itu bareng-bareng sama adik kandungnya Sarah. Jadi waktu itu karena berbarengan dengan kuliah, Rio dan adiknya Sarah ini daftar di instansi tersebut berbarengan. Nah, singkatnya pas pengumuman ternyata Rio yang dinyatakan lulus dan keterima di instansi ini, sedangkan adik kandungnya Sarah itu nggak keterima waktu itu. Nah, kalau nggak salah, kenapa adik kandungnya Sarah ini nggak keterima? Karena ada kelebihan batas usia
Inilah yang membuat adiknya Sarah itu gagal diterima di instansi ini. Nah, singkatnya setelah si Rio ini diterima di sana, Rio kemudian ditempatkan di salah satu kota besar di Indonesia. Nah, lagi-lagi di sini kami tidak menyebutkan nama kotanya, teman-teman, atas permintaan dari Mbak Sarah. Dan singkatnya nggak lama setelah itu, kemudian Rio ini dipindah tugaskan ke kota yang lain. Nah, pada saat itu Rio memang sudah punya pacar, dan mereka ini sudah pacaran dari lama sekali, dari sejak mereka SMA. Waktu itu sudah ada keinginan dari mereka berdua untuk menikah. Tapi karena Rio dan calonnya ini masih sama-sama kuliah, mereka pun sepakat untuk nunggu wisuda lebih dulu. Terus barulah setelah lulus kuliah, barulah nikah. Nah, singkatnya, setelah mereka ini lulus kuliah, barulah Rio dan istrinya ini menikah. Kita sebut nama istri Rio ini Mbak Wulan. Dan gak lama setelah mereka menikah, Rio dan Wulan ini dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan anak laki-lakinya itu ternyata mirip banget dengan adik kandungnya Sarah. Jadi kalau Sarah setiap kali ngelihat anaknya Rio, dia selalu keinget dengan adik kandungnya sendiri. Nah, waktu itu Sarah ingat banget. Pas masih di momen-momen Lebaran, Rio dan istri ini mudik ke kota asalnya di daerah Jawa Tengah. Di situ kebetulan kumpul semua, keluarga besar ini lagi kumpul semua, termasuk di situ juga ada mertuanya Rio. Di situ ada satu momen keanehan yang terjadi. Jadi pada satu kesempatan, mertua Rio ini minta tolong ke Rio untuk ngangkat galon dan naruh di dispenser. Nah, langsung diangkatlah sama Rio. Diangkat ya kayak biasa, nggak ada sesuatu yang aneh. Dia juga ngangkatnya itu juga berat. Nah, ternyata pas sudah diletakkan di dispenser, air di galon itu kosong. Nggak ada air sama sekali. Dicek di lantai juga nggak ada air yang tercecer. Ini kejadian yang aneh banget. Kejadian yang pertama kali kemudian membuat mereka ini menjadikan ini sebagai firasat. Awalnya mereka nggak tahu. Tapi keluarga dan yang lain ini waktu itu nggak menganggap hal ini sebagai pertanda buruk. Baru belakangan mereka ingat kejadian ini. Nah, suatu ketika ada lagi pas Rio waktu itu ada kesempatan libur. Dia ini berinisiatif, dia punya ide ngajak semua keluarganya itu liburan keluar kota. Ada sebuah kota wisata di daerah Jawa Tengah sana yang jadi tujuan mereka. Nah, ceritanya pas mereka semua liburan di sana ya mereka jalan-jalan, makan-makan, tidur di hotel. Terus ada sebuah momen di mana tiba-tiba Rio ini ngomong ke istrinya. Dia kalau manggil istrinya itu Bunda. Rio ini bilang, Bun, foto bareng yuk sama ibu. Maksudnya di sini adalah ibu kandungnya Rio. Jadi Rio ngajak istrinya foto bareng bersama ibunya Rio. Tapi mungkin karena waktu itu momennya ini nggak pas dan lokasi yang mau dibuat foto itu juga nggak menarik. Jadi istrinya Rio itu menolak secara halus. Nggak usah lah mas, ntar aja kalau pas ada view yang bagus. Terus Rio bilang lagi, udahlah ayo foto yuk. Ini buat yang terakhir kalinya loh, ayo foto yuk. Nah pas Rio ngomong seperti ini, itu istrinya kaget. Kamu itu ngomong apa sih mas? Gak boleh ngomong kayak gitu. Kok pakai ngomong terakhir kali. Gak boleh ngomong kayak gitu. Jujur waktu itu istrinya Rio ini sempat khawatir dengan apa yang diucapkan oleh Rio. Nah di situ pas istrinya ngomong seperti itu, Rio ini cuma nanggepin dengan senyum ke istrinya. Terus singkatnya pas liburan ini sudah selesai, Rio itu sempat ada di rumah ibu kandungnya. Jadi ceritanya ayah dan juga ibunya Rio ini sudah bercerai lama. Mereka sudah pisah rumah juga. Rio juga sudah nggak tinggal serumah sama ibunya itu. Nah pas ada momen ketika Rio ada di rumah ibunya, Rio itu memanfaatkan momen-momen ini. Dia pengen terus sama ibunya. Waktu itu Rio ini tiba-tiba bersandar di pangkuan ibunya. Terus tangan ibunya itu diletakkan di kepalanya Rio. Intinya Rio itu minta supaya kepalanya ini dielus-elus sama ibunya. Nah di momen ini, Rio ngomong ke ibunya, Bu, Rio minta maaf ya kalau selama ini Rio salah sama ibu.
Nah, ibunya langsung jawab, salah apa sih nak? Rio nggak pernah salah apapun sama ibu kok. Terus Rio ngomong lagi, pokoknya Rio minta maaf kalau selama ini belum bisa membahagiakan ibu. Nah, terus di situ ibunya heran dengan pernyataan dari Rio ini. Ibunya bilang, loh kamu ini ngomong apa? Iya bu, pokoknya Rio mau minta maaf. Rio nggak bisa jadi anak yang membanggakan buat ibu. Di situ ibunya jawab ke Rio, kamu itu sudah jadi anak yang membanggakan. Dan ibu juga sudah bahagia banget punya anak kamu. Di situ Rio senyum. Nah, nggak lama setelah itu Rio ini mengeluarkan kotak perhiasan dari kantongnya. Ternyata itu isinya anting emas. Anting emas ini dibelikan Rio khusus untuk ibunya. Terus anting ini dipasangkan langsung ke ibunya itu. Jadi ibunya senang, dan awalnya ibunya Rio ini nggak menganggap hal itu sebagai firasat. Nah, selama Rio liburan di kota asalnya, di rumah ibunya itu, dia pengen terus sama ibunya. Kalau sudah di rumah itu, dia selalu minta ditemenin ibunya. Tidur pun juga minta dielus-elus kepalanya oleh ibunya. Dan setelah liburan ini selesai, Rio balik lagi lah ke kota dinasnya itu. Wulan, istri Rio ini, cerita bahwa Rio itu memang suami yang nggak neko-neko. Orangnya itu setia. Kemanapun Rio pergi selalu pamit ke istrinya, selalu ngomong ke istrinya. Dan istrinya juga menyampaikan bahwa cincin kawin yang dipakai Rio itu selalu dipakai dan nggak pernah dilepas sedikit pun. HP itu juga nggak pernah disembunyi-sembunyikan. Kadang anaknya Rio pun juga mainan HP pakai HP-nya Rio itu. Biasanya dipakai nonton YouTube atau yang lain. Pokoknya nggak pernah ada rahasia-rahasiaan. Kalaupun HP ini di password, pasti istrinya tahu password itu. Nah, suatu ketika Rio ini ditugaskan di penugasan atau di tempat yang agak jauh. Lokasinya itu ada di sebuah kepulauan. Kita sebut nama kotanya ini Kota B. Dan sebelum berangkat, ada satu hal yang benar-benar jadi firasat bagi istri Rio. Menurut istrinya yang awal tadi dijelaskan bahwa selama menikah dengan Rio, Rio ini sama sekali nggak pernah melepas cincin kawinnya. Tapi pada saat itu, ketika Rio ini mau berangkat ke penugasan ini, tiba-tiba Rio ini melepas cincin kawinnya, dan cincin kawin ini disimpan di laci kamar. Nah, pada saat di Kota B ini kebetulan di sana itu banyak saudara-saudara Rio dan saudara-saudara Sarah yang memang tinggalnya di sana. Jadi pas waktu Rio mau menuju ke Kota B, Rio ini sudah ngabari saudara-saudaranya di sana. Nah, pertama kali Rio pas mau berangkat, dia sudah bilang ke saudara-saudaranya, ketika nanti dia tiba di Kota B, dia langsung menuju ke rumah saudara-saudaranya. Jadi sempat waktu itu Rio ini mengabarkan ke salah satu saudaranya, namanya itu Mas Vito. Ya di situ Rio sempat chat WA-an dengan Mas Vito. Ini Rio bilang intinya, Mas Vito, ini aku udah mau naik Mas, mau naik pesawat maksudnya. Tolong siapin nasi padang ya Mas, aku udah lapar banget ini Mas. Rio waktu itu chat WA sambil bercanda-canda sama Mas Vito. Jadi sebelum pesawat ini take off, Rio itu masih sempat balas chat WA dengan saudara-saudaranya. Dia juga sempat ngabari istrinya juga. Tapi setelah pesawat ini take off, tiba-tiba HP Rio itu sudah nggak bisa dihubungi lagi. Nah, sebenarnya waktu itu keluarga ini sudah mulai panik. Karena kok tiba-tiba ini nggak ada kabar lagi dari Rio. Biasanya Rio ini orangnya aktif, dia selalu ngabarin. Nah, tiba-tiba mereka ini secara bersamaan, mereka dapat kabar yang membuat situasi itu benar-benar tegang. Jadi di TV ini mulai disiarkan berita ada sebuah pesawat yang hilang kontak. Dan waktu itu posisi Sarah ini pas lagi di kamar, pas lagi nonton TV, terus ngeliat berita ini. Dan pas di berita itu, pas ditayangkan di TV, muncullah gambar pesawat yang hancur di sebuah perairan. Itu hancur berkeping-keping, puing-puing pesawat itu kelihatan jelas berserakan. Di situ juga mulai beredar nama-nama korban. Dan yang membuat Sarah ini kaget, di situ ada foto Rio yang terpampang jelas. Jadi bersamaan dengan itu, keluarga ini mulai panik, banyak telepon dan chat WA yang masuk. Dan ada info terbaru dari keluarga yang lain yang mengabarkan bahwa Rio ini hilang. Nggak ada kabar.
Dan sampai saat itu masih terus dilakukan pencarian. Di situ Sarah dan keluarga ini sudah nggak bisa lagi membendung kesedihan mereka. Jadi semua yang ada di rumah ini nangis sejadi-jadinya, panik. Apalagi Sarah itu langsung keinget masa-masa kecilnya si Rio ini. Karena dari kecil Rio selalu tinggal di rumah Sarah. Dan Sarah menganggap Rio sebagai adiknya sendiri. Begitu terpukulnya Sarah waktu itu, Sarah ini nangis terus-terusan. Apalagi berita-berita di TV ini terus-terusan menayangkan berita tentang kecelakaan pesawat ini. Di situ juga foto Rio ini berulang kali ditayangkan. Dan dalam kondisi berduka yang seperti itu, Sarah ambil wudhu, dia sholat. Dia mendoakan keselamatan Rio. Harapannya semoga Rio ini ditemukan. Dan semoga Rio selamat dalam kecelakaan ini. Nah, seharian itu keluarga ini masih terus menunggu kabar dari tim SAR. Malam itu ketika Sarah ini tidur, dalam tidurnya Sarah itu mimpi. Dia didatengin Rio. Rio ini datang dari kejauhan awalnya. Dan Sarah yakin bahwa yang datang itu Rio. Tapi Sarah ini nangis sejadi-jadinya pas ngelihat adiknya si Rio ini kondisinya seperti itu. Si Rio ini datang menuju ke arah Sarah dengan kondisi yang benar-benar mengenaskan. Badannya itu sudah nggak utuh. Tangan yang sebelah kanan putus, matanya hilang satu, darah itu di mana-mana. Sarah ngelihat ini tuh nggak tega. Jadi dia cuma bisa nangis sesungguhan, nggak kuat ngelihat kondisi Rio yang seperti ini. Terus dengan tertati-tati, Rio ini berusaha mendekat ke Sarah. Mbak, tolong aku mbak, tolong cari aku ya mbak. Dan masih dengan air mata yang terus-menerus menetes dan tangis yang sesungguhan, Sarah ini coba menjawab, Rio, kamu ini sekarang di mana, Dek? Rio jawab lagi dengan kata-kata yang terpatah-patah, aku di sini, Mbak, aku di sini. Terus kemudian Rio ini hilang. Jadi dalam semalam itu, Sarah ini mengalami mimpi yang sama itu sebanyak 3 kali. Dan mimpi ini terjadi dengan situasi yang sama. Rio datang selalu dengan tampilan yang seperti itu. Tubuhnya ini hancur, darah di mana-mana, dan dia selalu bilang, minta tolong mbak, cari aku mbak, cari aku. Dan malam kedua, Rio datang lagi di mimpinya Sarah. Wajahnya itu makin terlihatan pucat. Matanya itu, mohon maaf, matanya Rio ini cuma kelihatan satu dan yang satu sudah hilang. Nah, sekali lagi Rio ini ngomong ke Sarah, mbak, tolong aku mbak, tolong aku mbak. Dan Rio terus ngomong sambil nangis. Nah di sini Sarah bilang, kamu ini di mana Rio? Biar nanti mbak bilang ke om untuk nyariin kamu. Aku samperin ya ke mama ya, aku sampein ini. Aku sampein, tapi kamu ini di mana? Nah waktu itu Rio ini cuma bilang, mbak tolong aku mbak, tolong. Cuma ngomong seperti itu. Nah akhirnya pagi itu, Sarah terpaksa cerita hal ini ke ibunya. Sarah cerita sambil nangis. Dia ceritakan semua yang dia alami. Gak ada yang ditutup-tutupi sedikit pun. Dia bilang bahwa Rio ini selalu datang dalam mimpinya Sarah. Dan Rio selalu minta tolong. Sarah juga cerita bahwa kondisi tubuh Rio ini sudah hancur. Beberapa bagian tubuhnya bahkan sudah gak ada. Tangannya hilang, matanya tinggal satu. Sarah cerita ini sambil nangis. Ternyata dari mereka semua keluarga Sarah ini gak ada satupun yang mendapat firasat mimpi. Jadi gak ada satupun yang didatangin oleh Rio di mimpi kecuali Sarah. Yang mengalami mimpi ini cuma Sarah. Nah setelahnya ibunya Sarah, setelah mendengar cerita ini dari Sarah, ibunya Sarah itu langsung mengabarkan ini ke omnya Sarah yang ada di kota B. Dan memang dari kecil Sarah ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Dari kecil dia itu sering berinteraksi dengan makhluk yang tak kasat mata. Pernah juga menjelang gempa yang terjadi di Jogja, Sarah ini sempat ngomong ke kakaknya bahwa akan terjadi sesuatu di Jogja. Ternyata nggak lama setelah itu qadarullah Jogja dilanda gempa. Jadi ketika Sarah mengalami mimpi ini, banyak dari saudara-saudara Sarah itu yang langsung merespon mimpi Sarah ini. Keluarga Sarah yang ada di kota B ini langsung menghubungi Sarah. Mereka ingin tahu seperti apa Sarah memimpikan Rio. Nah, Sarah bilang di keluarga di kota B itu bahwa tubuh Rio ini, tubuhnya itu sudah nggak utuh lagi.
tubuhnya itu sudah tinggal separuh. Banyak bagian tubuh yang sudah hilang. Nah, singkatnya pencarian ini masih terus dilakukan. Nelayan lokal yang ada di sana sempat melihat pesawat yang mengeluarkan asap. Ini kesaksian dari nelayan yang ada di sana. Pada saat kejadian mereka sempat ngelihat ada pesawat yang mengeluarkan asap, terus langsung jatuh menukik ke laut. Nggak lama setelah kecelakaan, serpian-serpian pesawat ini mulai muncul ke permukaan. Dan sekitar setengah 1 siang waktu setempat, nelayan di sana itu menemukan serpihan biru yang diduga berasal dari pesawat. Mereka juga menemukan beberapa kursi dan barang-barang pribadi. Dan nggak cuma itu, mereka juga menemukan beberapa bagian tubuh di sana. Beberapa kali operasi penyelamatan ini sempat ditunda karena kondisi cuaca yang buruk. Ditambah lagi sinyal yang kurang bagus. Dan di malam ketiga, malam itu Sarah bangun untuk sholat malam. Dia minta petunjuk pada Allah. Dan setelah sholat itu, Sarah ketiduran. Dan dalam tidurnya itu, si Sarah ini mengalami mimpi lagi. Malam itu, Rio ini datang lagi. Tapi nggak seperti sebelum-sebelumnya. Rio datang waktu itu dengan seragam lengkap. Dengan seragam dinas. Tapi wajahnya itu tetap pucat. Dan tiba-tiba, Rio ini langsung cerita ke Sarah. Mbak, aku ceritain ya. Nah, pas Rio ngomong seperti ini, Sarah itu kayak diajak masuk ke dimensi lain. Jadi seolah-olah Sarah waktu itu ikut mengalami kejadian sebelum pesawat ini jatuh. Dan itu semua terlihat jelas dan gamblang. Persis ada di depan Sarah. Kayak Sarah ini ngelihat kejadian reka ulang. Nah, ada beberapa orang waktu itu yang dilihat Sarah ini mau berangkat masuk pesawat. Dan ketika semuanya sudah naik pesawat, Rio waktu itu duduk persis di samping area mesin. Nah, di tengah-tengah penerbangan itu, mereka semua, Rio dan teman-teman ini masih bercanda-canda. Mereka bilang, udah lapar banget aku. Pas turun nanti aku pingin langsung makan nasi Padang. Ini yang diucapkan oleh mereka dan itu terdengar jelas oleh Sarah dan Sarah bisa melihat dengan jelas kejadian ini. Tiba-tiba waktu itu, mesin ini rusak. Mengeluarkan asap dan meledak dengan kencang. Dan ledakannya ini langsung mengenai tubuh Rio dan beberapa rekan yang lain. Di situ, Sarah ini melihat dengan jelas tubuh Rio yang hancur kena ledakan mesin pesawat ini. Dan beberapa di antaranya juga sempat kena sebetan baling-baling pesawat. Nah, seketika itu juga, Sarah ini melihat pemandangan yang benar-benar menyeramkan, mengerikan. Teriakan-teriakan orang-orang yang ada di sana itu benar-benar menyeramkan. Dan setelah melihat adegan yang menyeramkan itu, Rio ini tiba-tiba muncul lagi dengan tubuh yang masih utuh. Di antara mereka itu juga ada rekan-rekan Rio yang lain. Dari situ mereka ini menyampaikan hal yang sama ke Sarah. Mereka bilang, Mbak, tolong kami, Mbak. Tolong, Mbak, bilang ke keluarga kami. Jasad kami ini masih di sini, Mbak. Di situ Sarah ngelihat ada sebuah pulau. Tapi Sarah sendiri nggak tahu itu pulau apa. Dan setelah mengalami mimpi ini, Sarah langsung menyampaikan hal ini ke keluarganya. Dia ceritakan semua tanpa ada yang dikurangi atau dilebih-lebihkan. Sarah cerita apa adanya. Sarah juga menjelaskan Sarah ini sempat ngelihat ada sebuah pulau. Tapi Sarah ini nggak tahu ini pulau apa, namanya apa, dan lokasinya di mana Sarah nggak tahu. Terus di situ omnya Sarah ini menunjukkan peta ke Sarah. Sarah diminta menunjukkan di mana pulau yang dia lihat dalam mimpinya itu. Di peta itu, Sarah ngelihat ada satu pulau yang mirip banget, persis banget seperti yang dilihat di mimpinya Sarah. Dan setelah Sarah ini yakin bahwa ini adalah pulau yang dia lihat di mimpinya, langsung keluarga ini dengan cepat menyewa perahu put untuk menuju ke lokasi tersebut. Dibantu dengan pihak kepolisian dan beberapa tim SAR. Dan alhamdulillah, ternyata mimpi Sarah ini tembus. Di pulau inilah jasad Rio dan beberapa orang itu ditemukan. Akhirnya sekitar 4 hari pencarian, jasad Rio ini pun ditemukan. Jasadnya memang sudah nggak utuh lagi, kondisi jasadnya itu benar-benar mengenaskan. Singkatnya setelah jasad Rio ini ditemukan, keesokan malamnya, Sarah bangun lagi untuk sholat malam dan mendoakan almarhum Rio dan teman-temannya. Setelah itu, Sarah tertidur dan dia mimpi. Di situ, Rio datang. Rio bersama teman-temannya ini datang. Mereka datang dengan tampilan yang mereka ini kayak orang biasa.
Lokasinya itu kayak ada di sebuah lapangan bola. Rumputnya ini hijau, suasananya sejuk. Tubuh Rio waktu itu terlihat utuh semua. Wajahnya juga bersih banget sambil dia ini tersenyum. Teman-temannya pun juga gitu, semuanya senyum. Terus Rio ini bilang ke Sarah sambil senyum, "Mbak, makasih ya Mbak. Habis ini aku pulang. Habis ini aku pulang." Terus Rio ini mendekat ke Sarah. Teman-temannya itu masih duduk agak jauh. Rio ini ngomong sesuatu ke Sarah. "Mbak, aku titip Dirga ya." Nah, Dirga yang dimaksud ini adalah anaknya Rio. Jadi Rio ngomong seperti ini ke Sarah, "Mbak, aku titip Dirga ya. Anggap Dirga itu anakmu sendiri. Kalau Dirga butuh sesuatu, tolong kamu tengok ya Mbak." Disinilah Sarah itu nangis. Dia nggak kuat. Dia sedih banget waktu itu. Sarah langsung ingat ketika Rio ini pas masih kecil. Dia ingat ketika masa-masa ketika Rio sering tinggal di rumah Sarah. Sedih banget rasanya. Nah, keesokan harinya, jasad Rio dan rekan-rekan yang lain ini diberangkatkan dari TKP menuju ke kota tempat dinasnya lebih dulu. Di sana masih ada upacara-upacara pelepasan jenazah, terus kemudian selanjutnya jenazah diterbangkan ke kota asal Rio di daerah Jawa Tengah. Banyak waktu itu orang yang sudah menunggu di pemakaman. Banyak orang yang menyaksikan dan melihat sendiri ketika liang lahat korban kecelakaan ini sudah disiapkan, termasuk liang lahat Rio yang sudah disiapkan. Mereka semua yang ada di sana itu mencium aroma wangi banget dari liang lahat. Dan banyak yang membenarkan peristiwa ini. Waktu itu jenazah ini belum datang, tapi mereka bisa mencium dengan jelas, mencium wangi yang nggak tahu wangi ini asalnya dari mana. Dan malam setelah jasad Rio ditemukan itu, ternyata banyak dari keluarga yang mimpi bertemu Rio. Contohnya ibunya Sarah juga mimpi bertemu Rio. Ibu kandungnya Rio sendiri, ayah kandungnya Rio, semua mimpi ketemu Rio. Dan mimpi mereka itu sama. Mereka sama-sama dipamiti Rio. Rio ini cuma bilang, "Besok aku pulang, besok aku pulang." Nah, pada saat proses pemakaman ini keluarga masih bersedih. Tapi mereka bersyukur akhirnya jasad Rio ini bisa ditemukan. Dan yang membuat mereka lebih bersyukur lagi karena kalau dibandingkan dengan rekan-rekan Rio yang lain, jasad Rio inilah yang masih terlihat utuh. Dan singkatnya setelah jenazah ini dimakamkan, Sarah mimpi lagi, dia ketemu lagi dengan Rio. Waktu itu Rio datang bersama teman-temannya lagi. Rio mengucapkan terima kasih ke Sarah. Dia bilang dengan bahasa Jawa, "Mbak, suwun ya Mbak, suwun. Sekarang aku bisa pulang." Dia ngucapin terima kasih karena Sarah sudah mendoakan Rio. Rio di situ benar-benar mengucapkan terima kasih, "Mbak, terima kasih sudah mendoakan aku ya." Sekali lagi, di situ Rio titip untuk minta tolong supaya Mbak Sarah ini menjaga anak dan istrinya Rio. Setelah itu Rio melambaikan tangan ke Sarah, dia senyum dan kemudian dia menghilang dari pandangan Sarah. Nah, beberapa waktu setelah itu Sarah ini nggak pernah lagi mimpi ketemu Rio. Dan waktu itu setelah 100 hari meninggalnya Rio, Sarah dapat kabar dari istrinya Rio kalau Dirga ini sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Malam itu Sarah dimimpiin ketemu Rio. Rio ini bilang, "Mbak, jangan lupa jenguk Dirga ya." Dan setelah itu Sarah sudah jarang sekali dimimpiin Rio lagi. Dan setelah itu kehidupan berjalan seperti biasa sampai hari ini ketika keluarga Sarah membicarakan hal ini, mereka pasti sedih dan merasa kangen banget sama Rio. Dan sampai hari ini pun Sarah masih sering berdoa untuk almarhum Rio dan berharap semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kemudian dialami Mbak Sarah ini teman-teman semuanya sudah tertulis dalam Al-Qur'an. Allah menjelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, para ulama menjelaskan tentang ayat ini, sesungguhnya ruh orang yang masih hidup bisa bertemu dengan ruh orang yang meninggal dalam mimpi. Karena ada jenis mimpi yang berasal dari Allah.
Mimpi yang datangnya dari Allah itu salah satu contohnya insya Allah seperti yang dialami oleh Mbak Sarah ini. Dia mimpi ketemu Rio yang sebenarnya Rio sendiri sudah meninggal. Tapi ada pesan yang mau dia sampaikan. Dan di antara ciri-ciri mimpi yang datang dari Allah itu adalah adanya perasaan senang, ada perasaan bahagia, haru, dan sedih bahkan ketika dia bermimpi. Hal itu kebawa terus sampai orang yang mimpi ini bangun dari tidurnya. Dan yang kami garis bawahi dari kisah ini adalah ingatlah kita semua bahwa kematian itu sesungguhnya begitu dekat dengan kita. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian datang berulang-ulang menjemput setiap orang. Orang tua maupun anak-anak, orang kaya maupun orang miskin, orang kuat maupun yang lemah, semuanya menghadapi kematian dengan sikap yang sama. Gak ada kemampuan untuk menghindari, dan gak ada kekuatan, gak ada pertolongan dari orang lain, dan tidak ada penolakan, dan tidak ada penundaan. Semua ini mengisyaratkan bahwa kematian ini datang dari pemilik kekuatan yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua nantinya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan inilah teman-teman cerita yang dibagikan Sarah di Kembara Sunyi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.